Oke pemirsa TVmu, kembali lagi dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ya, masih bersama dengan saya Vini dan juga ada Ibu Ila atau Ibu Leila Sari. Beliau ini adalah penggagas dari Kebun Literasi dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai kebun literasi. Tadi kita sampai pada pembahasan mengenai kebun literasi ini juga bisa menjadi seperti oase untuk para siswa dan juga ibu-ibu yang sekarang lagi mengalami pembelajaran jarak jauh ya Bu Ila ya. Ya, Jadi bisa untuk menghilangkan stres ya, dan juga media literasi yang menyenangkan bagi anak. Nah, saya juga penasaran nih kalau tanggapan dari orang-orang sekitar, mungkin tetangga ibu ataupun mungkin keluarga ibu terkait adanya kebun literasi ini seperti apa Bu? ya. Bagi orang-orang, terutama itu di sekitar itu, awalnya ya penasaran ya, Mm-mm. kenapa ada kebun literasi, terus kenapa tanaman itu dikasih label-label, Mm-mm. kemudian anak-anak meneliti, anak-anak membaca di kebun, kemudian banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di kebun literasi. Ya, jadi karena memang untuk masyarakat itu mungkin sudah terbiasa, saya itu banyak orang ya yang datang berkunjung, itu tidak jadi masalah sih. Tapi juga selain untuk masyarakat sekitar, kita juga banyak membantu, terutama secara online untuk para orang tua ya. Saya juga memberikan konseling ya Konseling Bu. tentang bagaimana proses pembelajaran sebaiknya yang dilakukan orang tua di rumah. Nah, hal-hal yang tanggapannya selama ini ya, orang jadi tahu bahwa ternyata ya, apa yang di sekitar rumah, apa yang di dalam rumah itu bisa menjadi bahan pembelajaran pada anak. Jadi tidak perlu harus anak-anak misalnya sekian jam berada di handphone ataupun laptopnya, tetapi dia juga bisa bersama alam, hidup bersama alam, kemudian menginspirasi di alam, kemudian anak-anak bisa menulis, bisa membaca, bisa mencari tahu. Nah, banyak hal yang dilakukan di alam, tidak harus hari-hari itu di depan laptop Komputer ataupun terus ya. bawahnya. Iya baik. Jadi benar-benar fun karena bisa sambil belajar sekaligus bermain ya Bu ya. Ya, Jadi tahu ternyata ini tanaman ini fungsinya ini. Ada bahkan ada tanaman-tanaman yang kita nggak tahu namanya kan. Mungkin kita sering lihat tapi kita nggak tahu namanya apa dan ternyata banyak khasiatnya gitu ya Bu. iya. Baik. Nah, kalau dari Bu Ila sendiri kesulitannya apa aja tuh Bu saat menjalankan kebun literasi ini, kesulitan-kesulitan yang ditemui, oh ternyata kayak gini ya gitu. Itu seperti apa Bu? Ya, kesulitannya yang pertama ya mungkin untuk jenis tanaman ya, karena memang luas kebun kita itu sedikit ya, kecil, jadi untuk berbagai, saya biasanya satu tanaman itu satu saja gitu ya, tidak artinya satu jenis tanaman hanya satu gitu. Nah, itu sebagai tempat belajar agar banyak tanaman yang bisa kita gali ataupun kita sediakan. Nah, biasanya untuk banyak tanaman, kemudian mencari referensi ya, referensi yang berhubungan tentang apa tanaman yang ada di tempat kita. Nah, kita butuh buku-buku yang bisa, ternyata pengen tahu tentang bayam, ada bukunya. Jadi anak-anak, ini dari bentuk, dari warna, dari rasa. Jadi sensori anak berkembang, kemudian dia bisa cari informasinya itu dari referensi yang kita berikan berupa buku-buku. Paling kesulitan kita itu memang untuk memperbanyak referensi di pustakanya ataupun di TBM kebun literasi kita. Baik. Nah, kalau untuk mengatasi kesulitan itu tuh upaya-upaya yang dilakukan tuh apa aja Bu? Atau mungkin Bu Ila juga menjalin kerjasama dengan pihak lain gitu untuk menjalankan kebun literasi ini untuk bisa lebih optimal gitu. Seperti apa Bu? Kalau untuk di kebun literasi saya punya sendiri, sebenarnya banyak teman-teman yang memberikan tanamannya yang unik, kemudian
diberikan ke saya secara pribadi dalam tidak bentuk kerjasama yang gimana gitu ya. Juga ada beberapa sekolah ataupun komunitas yang mau ikutan belajar di tempat kita di kebun literasi. Biasanya kita bisa membuka peluang, cuma mungkin memang karena tidak terlalu luas, jadi itu sangat terbatas. Biasanya bentuk-bentuknya itu adalah mengajak ataupun memberi ruang kepada orang lain untuk belajar dan bisa kita pengennya tempat kita itu hanya jadi contoh. Jadi orang bisa membuat ataupun terinspirasi untuk membuat sendiri di rumahnya. Nah itu sih Mbak, karena memang bukan mengajak semua orang untuk datang di tempat kita, tetapi ketika dia melihat, dia dapat inspirasi baru, dia dapat insight, kemudian dia lakukan yang lebih banyak lagi di tempat dia. Karena setiap orang pastinya punya kreativitas, punya inovasi, jadi saya hanya berusaha untuk menjadi pemantik ya, bagi banyak komunitas, banyak sekolah, banyak orang tua untuk membuat walaupun sederhana di rumahnya sendiri. Masya Allah, keren banget ini. Jadi inspirasi ya, inspirator untuk orang-orang bisa justru juga membuat hal yang serupa di lingkungan rumah mereka sendiri. Seperti itu ya Bu Ya ya? mungkin lebih baik malah ya. Hah? Iya mungkin bisa macam-macam ya Bu ya, mungkin ada Ya. tanamannya macam-macam lagi gitu. Jadi bukan harus sama gitu, tetapi dia bisa membuat, mencontoh, kemudian buat yang lebih baik lagi. Oke, nah kalau untuk literasinya nih kalau dari Ibu gimana Bu caranya Ibu untuk mengajak orang-orang di sana mungkin yang tertarik dengan tanaman tapi juga minat nih untuk literasinya nih gitu, seperti apa tuh Bu? Ya, nah kita kan berawal dari orang kan senang tanaman dulu. Kalau orang sudah senang tanaman, berarti kan dia harus mencari tahu, ya mencari tahu gimana ya cara merawatnya, bagaimana namanya apa. Di masyarakat ini apa namanya, kemudian secara finansial ini kalau kita cerita literasi finansial ini bisa jadi bahan untuk usaha ya, bisa diperjualbelikan, nah seperti itu ya. Jadi kalau orang pengen tahu kan akhirnya dia mencari info, oh ternyata kok tanamannya mati ya, nah cari tahu. Nah apa alasannya, kenapa tanaman ini bisa mati, bagaimana untuk menumbuhkannya, bagaimana membuatnya subur, kemudian bagaimana membudidayakannya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari tadi literasi finansial, ini bisa menjadi bahan ataupun untuk ekonomi gitu, ya. Selain ekonominya tadi kan kita menanam, kalau misalnya sayur kalau dibilang murah ya, di pasaran itu murah, tetapi kita menimbulkan bahwa sayur yang kita tanam itu membuat kita itu semakin menghargai tentang apa yang kita hasilkan sendiri ya, ketahanan pangan. Kemudian jadi lebih sehat, hemat juga ya Bu ya. Konsumsi maupun badan kita itu sehat karena bergerak. Oke, siap. Ini menarik sekali. Literasi itu bukan hanya sekedar baca aja, tapi pokoknya apapun yang bisa mendatangkan pengetahuan baru untuk kita. Baik Ibu, menarik sekali. Kita akan bahas lagi lebih lanjut, tapi sabar dulu pemirsa TVmu juga. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini.